Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini
lapas. Lain malah bio kadang bila teh warak itu kadang bayar Pak. Jujur toh. Bila teh manis, nah teh bergula ya toh. Bayar gulanya. Kemudian ada nikmat diniyah. Woi, alhamdulillah kita ini beragama. Beda loh Pak orang yang taat dengan tidak taat. Jelas beda benar. Alhamdulillah kita ini ada diberikan nikmat untuk bisa ketemu dengan Allah. Mata hati kita, senang luar biasa Pak, dibanding dengan yang ia tidak kenal dengan Allah, tidak ma'rifatullah. Kita kenal dengan Allah. Kenapa? Allah itu masdarus sa'adah, sumber kebahagiaan itu di sisi Allah. Kenapa jadi jauh dari Allah? Kan luput jadinya. Kemudian yang kelima Pak, nikmat ukhrawiyah. Ulangi nah. Nikmat di surga. Itu janji Allah. Janji Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beramal soleh adalah bagi mereka jannatul firdaus, tempat tinggalnya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kayak apa yuk? Kekal dalam kenikmatan. Itu Allah Pak, Allah yang menerangkan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang menjanjikan kepada kita. Karena percayalah, kita harus meyakini Allah. Siapa yang diyakini? Apa iblis diyakini? Kan kada Pak. Dan Allah menerangkan itu Pak berulang-ulang. Masa bohong Allah menerangkan berulang-ulang? Sedangkan kehidupan ini saja juga penuh dengan kenikmatan tadi itu. Tinggal kemampuan kita memanage saja. Tinggal kemampuan kita mengatur Pak. Khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Kekal di dalam Jannatul Firdaus itu tempat tinggal kita di sana. La yabghuna anha khiwala. Kita tidak ingin berubah hidup dari surga itu. Anak kemana lagi? Anak ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Iri ya. Ada orang nyaman, ada suka. Ada yang sana ya, saudara nyaman kada suka. Macam-macam tuduhan. Kan Allah yang menghendaki orang itu nyaman. Itu begitu. Berikutnya apa bahayanya nih? Bahaya orang yang tidak suka kalau orang itu nyaman, senang kalau orang itu kada nyaman. La yu'minu akhadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Salah seorang di antara kalian tidaklah akan beriman dengan sempurna hingga menginginkan untuk saudaranya hal-hal yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Atau makna yang lain, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Seperti mencintai dirinya sendiri. Itu baru Pak iman itu sempurna.
Bila ada orang supaya kayak apa orang juga senang kayak seorang juga. Kalau menderita ada juga ditolong, nah itu nah. Belum dibayari, maka hutang yang terdahulu itu sama dengan infak, Pak. Walaupun masih bentuknya hutang. Apalagi diikhlaskan. Wih, luar biasa lagi. Dasar bersih bujur hatinya. Ada ulun menemui itu orang tak. Sampai bininya sarik, abahnya ini aja orang sudah bisa hutangnya pulang. Ujar laki ten, umahnya ini kadang mengerti lalu. Ada orang amalan ini seperti itu. Bila ada orang berhutang dihutangi, belum dibayar, hutangnya pulang. Kita nyaman ini tahulah ya. Ujar si abah tadi nasihati. Kita nyaman ya karena kita mau hutangi orang itu, memberi ikada deh. Ujungnya anu Pak Haji tolong tukari perumbiaanku. Saking banyaknya hutang deh. Ada perumbiaan tukari akan. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi hasad itu bertentangan dengan kesempurnaan iman. Kalau ia tidak suka kepada orang, ya otomatis imannya nggak bakal sempurna. Nah, namun kadang mencintai orang. Kalau toh orang itu umpamanya minta bantuan tidak kita bantu umpamanya, ya nggak usah kita menyakiti, malah diberikan petunjuk. Didoakan mudah-mudahan kamu nyaman juga nih berrezeki. Kita ini kadang-kadang Pak tidak mudahlah kita mendoakan mudah-mudahan kita selamat, mudah-mudahan kita ini berrezeki, mudah-mudahan kita sehat. Jangan dianggap remeh itu. Soalnya apa? Ketika kita mengucapkan doa itu, sebagian ulama mengatakan malaikat pun juga ikut mendoakan. Ketika kita mendoakan kawan tadi, dadahan nih kami selamat di jalan, apa ngalihnya? Anu Pak itu nih di bibir bener aja. Wah, pada seperti itu. Di bibir, ya nyata di bibir, mau orang ada di bibir. Aneh juga. Dan selamat. Lalu dengan ucapan Assalamualaikum, nah gitu. Indah, cuman kita ini meremehkan. Apalagi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 loh. Semoga Allah limpahkan keselamatan. Siapa yang gak mau keselamatan? Selamat di dunia, selamat di akhirat. Hebat loh Pak, salam tuh. Warahmatullah, rahmat Allah semoga atas ikam juga. Tanpa rahmat Pak kita tidak akan bisa masuk surga. Sebanyak apapun amal kita tidak mampu untuk membeli surga. Apa mampu amal kita dibeli untuk membeli surga? Gak mampu Pak. Engkau Bang ya Rasulullah sama. Aku ini juga rahmat dari Allah sehingga masuk surga. Rasulullah loh Pak. Kurang apa Rasulullah itu? Khuluquhul Quran, akhlaknya udah akhlak Quran. Sebagai seorang Rasul memerlukan rahmat Allah juga. Kita karena papanya Pak dibanding Rasul, lalu mendapatkan rahmat kasih sayang, dapatkan ampunan. Makanya kalau ada orang mati itu mudahan yang meninggal nih diberikan maghfirah dulu, diberikan ampunan dan diberikan rahmat kasih sayang. Dan kalau bisa kita tidak mengingat kesalahan. Jadi kadang lagi Pak diingat kesalahan, jangan siapa yang mati itu. Bah, itu raja bari itu. Raja penipu. Iya Mbak tidak akan diampuni dosanya orang itu kalau kita sampai mengingat kejelekannya. Jadi kalau bisa kejelekannya yang suka menipu tadi itu dia
ditutup. Siapa orang mati itu? Baik benarnya, baik benar. Suah melihat baik benar. Jadi, tapi nangarannya orang jelek itu kadang-kadang ada aja. Syukur mati aja. Lapah menggadoinya itu aja. Ada kan di kampung, lapah menggadoi. Orang mati. Iya, Mbak. Tidak diampuni dosanya. Jadi kita harus husnudon, baik sangka. Tutup kejelekannya. Dipikir-pikir juga mati juga ada. Jeleknya dipepadahkan ke orang, mati juga orangnya ada. Nah, jadi di situ letaknya, Pak. Karena orang yang hasad itu ia tidak ada rasa mencintai kepada yang lain. Nah, kalau orang yang beriman, orang kada sembahyang kasihannya lahnya belum ada petunjuk dari Allah. Ya Allah, berikan petunjuk, mudah-mudahan adanya terbuka hatinya. Oh, apalagi kalau doa itu, Pak, orang itu kada tahu. Itu doa yang paling makbul itu apabila orang yang kita doakan itu kada tahu, Pak. Kita doakan. Anak-anak cucu kita nya kada tahu, kita doakan. Ikam ni nake cucu kudu akan tiap hari. Belain itu lawan nang kada usah dipadahkan. Dan selamat sehat anak buah kami. Makanya kan ada doa itu. Dalam surat Ar-Rahman surat Al-Furqan ayat 74. Alladzina yaquluna, yang mereka itu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nggih. Ya Allah, ampuni Rabbana hablana, ya Allah berikanlah kepada ulun, berikanlah kepada pendamping ulun. Jadi kalau laki mendoakan bini, kalau bini yang baca doakan laki. Ibu, doakan laki. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Wa dzurriyyatina, dzurriyyat kami, anak, cucu, cicit, buyut ya kelak. Nah, apa yang kita minta? Qurrata a'yun. Qurrah, pelipur. Jadi apa? Yang menyenangkan, yang menenteramkan. A'yun, a'yun itu jamak dari ainun. Ainun itu mata, jamaknya a'yun. Dari tafsir mengatakan, ya Allah berikanlah kepada ulun, pendamping ulun, bini ulun, laki ulun, dzurriyyat ulun, anak, cucu, cicit yang menyedapkan dalam al-basar, mata kepala, wal basiroh, dan mata hati. Wah, tinggi benar itu. Al-basar, mudah-mudahan engkau memberikan, ada aja berilmu, ada aja sehat, ada aja berduit, kalau bisa mudahan jadi orang bedahi. Jadi orang yang bedahi itu. Nah, itu kan dilihat dari mata dan mata hati, namanya basiroh. Dari ayun itu kan mata, lalu diterjemahkan al-basar wal basiroh. Basiroh, mudah-mudahan seorang beriman, bini seorang beriman, laki seorang beriman, anak cucu cicit beriman, bertakwa. Nah, itu kan mata hati. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ini pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu Pak. Pian buka Al-Furqan ayat 74.
Bagus benar itu. Supaya apa? Supaya kita ini mampu juga untuk menyempurnakan iman, juga orang juga tuh dipikirkan. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yakumul hisab. Itu lagi Pak. Itu doa itu. Ya Allah, ampunilah ulun, ampunilah dosa-dosa ulun, dosa-dosa kedua orang tua ulun, juga ampuni dosa-dosa kaum mukminin sampai nanti hari hisab. Itu miliaran dosa kita ini Pak akan diampuni. Kenapa? Kita mendoakan orang, doakan kaum mukminin. Nang kada sembahyang ya, doakan juga. Coba. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin yauma yakumul hisab. Nah itu, jadi supaya kita ini jangan sampai itu tadi hilang sifat yang tidak suka kepada orang lain. Biasanya yang tidak suka kepada orang lain ya karena sering berkumpul di keluarga, di jamaah, di organisasi, itu bisa tuh tidak suka kepada sifat orang lain. Walaupun sifat orang lain itu kada baik ya, kalau tetap kita berupaya untuk membaiki. Di dalam surat Al-Imran Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu itu bisa menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Bagaimana supaya menjadi sebaik-baik umat? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kamu itu menyuruh orang untuk supaya baik, mencegah orang supaya tidak melakukan kemungkaran. Ta'muruna bil ma'ruf, didasari tu'minuna billah, kamu beriman kepada. Amal usaha yang pertama ya jelas masjid. Itu amal usaha yang pertama itu dulu masjid. Bikin jamaah supaya jadi ranting. Nah itu. Jadi ranting-ranting itu kita mencoba Pak, ada berapa orang? Ada 10 orang Pak. Sembahyang berjamaah di rumah siapakah dulu? Kita usahakan kemudian ada langgar, ada jamaah. Nah, itu mesti nomor satu itu, isi pengajian. Itu isi pengajian, pencerahan Pak. Ya pencerahan. Seperti kita nih, pencerahan, ada masjid, ada pencerahan. Ada masjid kok nggak ada pencerahan kan? Apa artinya? Jadi ada pengajian, ada mengaji Quran dan sebagainya, pencerahan. Nah, pencerahan ini kan nggak ada data goreng kan? Coba bayangkan, Mbah Maghrib Bang ngantuk. Nah. Jadi mesti begitu Nah, jadi makanya kan di Muhammadiyah itu ada apa? Ada pendidikan, mulai dari TK, PAUD, SD, madrasah, aliyah, sampai universitas. Pendidikan ada TK Al-Quran, pondok pesantren. Oh banyak sekarang ini. Itu amal usaha Pak. Supaya jadi kita ini sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada lagi apa? Bidang sosial Pak. Lain sosial itu susunya orang, sialnya seorang. Ada mau Pak. Jiwa sosial membantu kepada fakir miskin. Ada panti asuhan, wah luar biasa. Kan begitu. Ada kesehatan. Itu amal usaha untuk menuju, mestinya begitu. Jadi amal usaha itu apa?
untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk memahami akidah supaya jangan berbuat kesyirikan. Kalau bisa itu jangan sampai mempercayai tahayul kan begitu. Kemudian ibadahnya bagaimana supaya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu tujuannya amal usaha itu kan seperti itu. Walaupun kadang-kadang, nah itu tadi di pendidikan gurunya kada orang Muhammadiyah, sehingga ada sekolahan kadang-kadang usolli ya Allah luputnya ya kita datangi, kita beritahu itu tolong usolli itu boleh dirubah menjadi niat aja di dalam hati, tapi karenanya kada paham juga Bang Bay. Nah kita tidak memberikan pemahaman. Begitulah Bay dakwah kita itu. Supaya apa? Supaya kita ini tetap mencintai orang lain. Jadi tidak ada pikiran jahat kepada orang lain. Bila ada, astagfirullah. Itu begitu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi konsekuensi dari hadis ini, jadi semestinya kita tidak suka apabila hilang nikmat Allah yang ada pada saudara kita, ya kalau jika kita tidak merasa sedih dengan hilangnya nikmat Allah yang ada pada saudara kita, maka kita belum menginginkan untuk saudara kita sebagaimana yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Tentu nanti kita bertentangan dan dari kesempurnaan iman. Kita ini kan hendak juga Pak, iman itu sempurna. Kita hendak. Jangan sampai tidak ada keinginan bahwa untuk ke sana itu memang perlu perjuangan. Kan hari-hari hari-hari kita menghadapi gelombangnya bisa tidak sama. Hari ini baik, tengah hari, tengah malam kayaknya berubah. Makanya kan ada doa itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatik. Hari-hari itu, wahai Dat yang membolak-balikan hati, tetapkan, kuatkan, tasbit namanya Pak. Sabbit qalbi ala dinika, sampai nanti kita bertemu dengan malaikat munkar dan nakir, tetap kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang kita inginkan. Wah, nak mati aja ya Rasulullah, la ilaha illallah jangan saya tertinggal. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi kita tidak perlu takut. Kalau sudah hari-hari mengucapkan kalimat tahlil itu, insya Allah lidah kita, lisan kita itu mudah. Ulun masih ingat Pak, ada orang yang rajin ibadah tuh, rupanya ngantuk mungkin itu menabrak tiang listrik, apa namanya motor carry itu, jadi ngerangsak ke sini, setang tuh Pak. Jadi mencari halu tuh Bang, mencari tapi alhamdulillah Pak, waktu terjepit itu tidak lepas dari ucapan la ilaha illallah, la ilaha. Cuma karena lawas mencari halu tadi itu meninggallah ya. Tapi itu la ilaha illallah itu nah kada lepas ya. Mungkin ya karena terjepit itu ya mati ya kalau orang merasa itu. Tapi yang paling kagumnya itu ya la ilaha illallah. Kenapa? Ya hari-hari dia mengucapkan la ilaha illallah. Mulai dari selesai wudu kita asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada orang Bang, iya juga. Dan Rasulullah SAW itu Bang pernah mendengar orang muadzin kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah kharajta minan nar. Engkau wahai muadzin, Rasulullah mendengar, terbebas dari neraka. Ucapan tahlil
Jangan dianggap enteng, Pak. Kalimat yang sangat berat yang menjadikan keimanan kita itu bisa mengeluarkan seseorang dari neraka. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadli. Janganlah kamu iri hati hasad terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa-apa yang mereka usahakan. Lalu pucuk ayat itu luar biasa, was'alullaha min fadli. Kalau orang itu menerima nikmat seorang kada, tidak usah iri, cukup minta kepada Allah, mohon kepada Allah supaya kita juga mendapatkan seperti orang itu. Tulis ini, was'alullah. Orang sogeh minta sogeh. Nyaman pandir. Loh iya tuh. Dikiranya orang sogeh itu nyaman apa? Dasar nyaman juga. Yang tidak kita ingin, kita minta kepada. Lu kan hari-hari kita minta rezeki, Pak. Hari-hari kita. Subuh itu dalam apa? Tuntunan apa? Bacaan pagi ataupun sore. Pagi utamanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan halalan wa rizqan wasian wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Baca sekali, 3 kali bagus. Ya Allah, ulun mohon ilmu, informasi yang bermanfaat. Ilmu itu informasi, jangan sampai telinga ini mendengar sesuatu yang menyakitkan hati. Itu kan. Wa rizqan halalan, rizki yang halal, rizki wasian yang luas, wa amalan mutakabbalan, amal-amal yang ulun kerjakan ya Allah, engkau terima, engkau apa namanya? Engkau kabulkan. Nah, kan seperti itu. Lagi-lagi ketika kita duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa. Pertama itu dosa, Pak. Makanya orang berdoa itu yang pertama itu dosa dulu kita minta Allah untuk mengampuni kita. So kalau nanti begitu kita minta ampun, Allah mengampuni, berarti bersih kita. Kalau hati itu bersih, apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau bisa pertama kan doakan rukuitan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan nenek. Begitu itu nanti baru kita minta. Atau bisa juga doakan orang lain dulu. Ya, mendoakan orang lain itu Pak juga seperti itu, maka akan bermanfaat juga bagi kita. Dah nikam selamat, maka selamat itu akan kembali kepada kita asra marrat, 10 kali. Dah nikam berezeki, rezeki akan kembali kepada kita asra marrat, 10 kali. Jadi kalau orang itu hasad, menjadikan seorang hamba itu meninggalkan doa kepada Allah. Hasad saja, tidak suka kepada orang nyaman, akhirnya ia tidak berdoa. Pina nyaman, orang senang hati. Kalau kita ingin seperti orang, ya berdoa. Ma pintarnya orang, doa. Nanti Allah akan memberikan kepada kita. Apakah memang nanti rezeki itu sama dengan orang itu atau sesuai dengan kadar yang ada pada diri kita? Itu seperti demikian. Ya akhirnya itu tadi, dia nggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah memerintahkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah dari segala karunia-Nya. Allah suka. Allah tuh suka
kalau kita itu berdoa. Sebab apa? Sebab ia merasa memerlukan Allah. Kalau kita tidak berdoa, Allah tidak suka. Walaupun ada, kalau membaca itu ada seorang tasawuf, nya sedih. Sedihnya itu apa? Kita ini disuruh berdoa lawan Allah. Ulun takut kalau doa itu nanti dikabulkan oleh Allah. Waktu sembahyang ada doa Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzukni. Ketika bicara warzukni, berikanlah rezeki kepada ulun, takut ketika rezeki itu bentuknya harta. Wah, ada. So kalau nanti hartanya diberikan kepada seorang itu banyak benar, lalu seorang tidak bisa melakukan sesuai dengan apa maksud daripada harta itu, apa enggak menjadi dosa? Oh itu. Tapi insya Allah kita tidak. Semua yang menjadi pemberian Allah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita akan terjauh daripada sikap hasad. Kira-kira hingga di sini mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.